penonton yang depan terkunci, penonton yang belakang terus ngedorong, hingga akhirnya tergencet. Bahkan menurut pengakuan dari penonton, sebelum kita mulai searching internet kali ini, gue mau ngucapin turut berbelasungkawa atas teman-teman supporter yang menjadi korban di Stadion Kanjuruhan Malang. Menurut Sindonews.com, saat video ini dibikin, seenggaknya udah ada 127 orang yang menjadi korban jiwa di kerusuhan ini. Nah, nggak jauh-jauh dari tragedi sepak bola, kali ini gue juga bakal ngebahas tragedi yang dilakukan oleh supporter. Yang terjadi pada 24 Mei 1964 di kota Peru, yang menelan korban jiwa 2 kali lipat dari tragedi yang ada di Malang. Menurut Sindonews.com, korban meninggal dunia pada tragedi di Peru setidaknya ada 328 jiwa. Bahkan menurut BBC News, jumlah korban ini mungkin lebih banyak dari yang tercatat. Ya udah, gimana situasi dan kronologi yang terjadi di stadion itu? Langsung aja kita bahas tragedi berdarah di Estadio Nacional Peru di searching internet. Pada tanggal 24 Mei 1964 di Estadio Nacional atau Stadion Nasional Peru mengadakan pertandingan antara Peru melawan Argentina. Nggak cuma adu gengsi aja, pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua negara. Karena siapapun negara yang memenangkan pertandingan ini akan ikut serta dalam Olimpiade Tokyo di tahun itu juga. Nggak heran kalau setiap negara ini menyiapkan dan menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Kalau dari negara Peru, ada nama-nama terkenal seperti Enrique Casareto, Guillermo La Rosa, dan masih banyak deretan nama lain. Nah, kalau dari negara Argentina, ada nama-nama beken seperti Roberto Perfumo, Agustin Cejas, dan masih banyak deretan nama lainnya juga. Jadi intinya, kedua negara ini udah nyiapkan nama-nama besar yang jaya pada masa itu. Memang pertandingan bergengsi sih. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan itu sendiri adalah wasit dari Uruguay yang bernama Ángel Eduardo Pazos. Kalau menurut BBC News, jumlah penonton yang hadir di stadion pada saat itu berjumlah lebih dari 53.000 jiwa. Yang artinya, itu adalah jumlah 5% dari populasi orang yang ada di kota Lima. Jir. Kebayangkan lu kalau 5% dari populasi kota udah berada di suatu tempat, berkumpulnya di suatu tempat aja. Udah kebayangkan sesaknya kayak gimana. Jir. Was a sellout with 53,000 spectators packed into the stands. Sama kayak penonton pada pertandingan sepak bola lainnya, penonton yang hadir di stadion ini berasal dari semua kalangan masyarakat. Ada yang dari kalangan remaja, orang tua, sampai ada yang dari kalangan anak-anak. Ini anak-anak pada zaman dulu sangat suka sepak bola ya. Beda kalau anak-anak pada zaman sekarang. Kalau lu tanya misalnya klub sepak bola, udah nggak ada yang tahu, ada yang bisa jawab. Dari awal sampai akhir, memang laga ini begitu sangat sengit. Sampai menit-menit akhir pertandingan ini, tim Peru masih tertinggal atas lawannya Argentina 0-1. Meskipun udah tahu timnya dalam keadaan kalah, para supporter Peru ini masih terus meneriaki, yel-yel untuk menyemangati timnya. Hingga sekitar 6 menit menjelang pertandingan selesai, tim Peru berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Namun, kesenangan tim Peru tidak berlangsung begitu lama. Ángel Eduardo Pazos yang merupakan wasit pada saat itu menganulir gol yang diciptakan oleh tim Peru dan menganggap gol yang diciptakan oleh tim Peru tidak sah. Jir. Udah nunggu lama-lama, udah dapat golnya malah dianulir sama wasit. Kebayangkan lu gimana rasanya? Delight turned to disbelief when the Uruguayan referee Angel Pazos disallowed the goal. Akibat dari putusan wasit ini, supporter Peru sangat kecewa
Dan ada beberapa yang sangat marah kepada keputusan wasit. Mereka menilai keputusan wasit ini nggak adil, nggak berimbang. Masih menurut kesaksian dari supporter tim Peru, wasit Eduardo Pasos ini memang sangat condong ke arah tim Argentina. Dan masih menurut supporter dari tim Peru, ada yang bilang begini, kami bakal menerima beberapa pengkalahan kalau pertandingan dilakukan secara adil. Kayak gitu kalau menurut kesaksian dari supporter Peru. Karena udah sangat marah akibat putusan wasitnya menganulir gol dari timnya, para supporter mulai tidak terkendali. Dan yang melempari botol minuman, ada yang menghidupi petasan, dan ada pula yang berteriak-teriak. Ya, ini kan nonton sepak bola ya kan, bukan nonton catur. Ya wajar sih kalau berteriak. Kalau menurut Indosport sendiri, keadaan semakin panas saat salah satu supporter berhasil melewati jaring pembatas dan menerobos masuk ke arah lapangan. Orang ini bernama Negro Bomba. Negro Bomba berhasil dihentikan setelah lebih dari selusin polisi berhasil mengepungnya, mengeroyokinya, hingga akhirnya ia tumbang. And one spectator, a local character known as La Bomba, decided to take matters into his own hands. Keadaan semakin memanas setelah satu orang lagi bernama Ediberto Cuenca berhasil menerobos dan masuk lapangan juga. Nggak terima rekan-rekannya dipukul, ribuan supporter kemudian turun dari tribun menuju lapangan buat ngebales ke arah polisi. Dan ya udah, karena keadaan makin nggak terkendali, polisi akhirnya menembakkan gas air mata ke seluruh stadion buat ngendaliin keadaan. Masih menurut Indosport, polisi ngenembakin berapa peluru ke arah penonton dan ngelepasin anjing-anjingnya. Karena makin panik, ribuan penonton berlari ke arah lorong untuk keluar buat ngindarin gas air mata, tembakan, dan kejaran anjing dari polisi. Karena pintu keluarnya masih terkunci, dan ya udah, penonton di bagian depan nggak bisa kemana-mana, terhenti di depan pintu. Dan saat mereka mencoba berbalik arah, udah nggak bisa lagi. Karena udah ada ribuan, bahkan puluhan ribu penonton dari belakang yang mendorong untuk keluar. Dan keadaannya udah nggak bisa dikendalikan lagi. Penonton yang depan terkunci, penonton yang belakang terus ngedorong, hingga akhirnya tergencet. Bahkan menurut pengakuan dari penonton yang berhasil selamat, saya berada di sana lebih dari 2 jam dan tidak dapat menapaki tanah. Karena tekanan dari penonton belakang semakin besar, hingga akhirnya pintunya terbuka. Dan ya udah, karena pintunya terbuka, orang-orang yang di bagian depan terjatuh dan terinjak oleh penonton di belakang. Kericuhan gak sampai di sana aja. Udah berhasil keluar, para supporter membabi buta dan menyasari mobil-mobil patroli polisi. Akibatnya, 2 orang polisi tewas saat berpatroli pada saat itu. Nggak cuma polisi jadi sasarannya, masih di hari yang sama, para supporter menjara toko-toko dan membakari beberapa pabrik di sekitaran stadion. Menurut laporan dari Rumah Sakit Dos de Mayo yang ada di Kota Lima, Peru, lebih dari 90% orang meninggal dunia akibat lemas dan sisanya akibat pendarahan karena ada kekerasan fisik. Dan sampai sekarang, tragedi ini masih tercatat sebagai tragedi terkelam yang ada di sepak bola, disusul dengan tragedi terakhir yang ada di Kota Malang. Gimana menurut kalian? Apa sanksi yang harusnya diterapkan bagi kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan di sepak bola? Silakan tulis di komen. Sekian searching internet kali ini. Kalau lo ada sesuatu yang mau ditambahkan, silakan tulis di komentar di bawah. Dan terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian. Kita ketemu di lain pembahasan.